Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yaitu reformasi manajemen keuangan daerah. Yaitu dosen pengampunya yaitu Pak Tony Nurhadianto, SE MSc, dan saya Anissa Amelia dengan NPM 231212904P kelas RPR 1 akuntansi. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan reformasi manajemen keuangan daerah. Perkembangan sistem data kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir 1998 sampai dengan 2008 mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Pada dasarnya, reformasi manajemen keuangan daerah tersebut merupakan suatu blessing in disguise dari gerakan reformasi yang dikeluarkan pada tahun 1998 setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi, ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai tanggal 1 Januari. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah waktu meningkatkan komando daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Yang pertama, perkembangan reformasi manajemen keuangan daerah. Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat, hampir 2 dasawarsa dibandingkan dengan reformasi yang telah dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga termasuk terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru yang sudah sejak tahun 1970-an dan 1980-an telah melakukan serangkaian reformasi di bidang manajemen keuangan publik. Singapura misalnya telah menggunakan anggaran berbasis kinerja performance budget sejak tahun 1980-an, sedangkan pemerintah daerah di Indonesia baru menerapkan tahun 2001. Fase perkembangan reformasi manajemen keuangan daerah. Yang pertama, fase otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak 1974 sampai 1999. Yang kedua, era transisi otonomi sejak tahun 2000 sampai 2003. Yang ketiga, era pasca transisi sejak 2004 sampai saat ini. Yang kedua, perubahan sistem penganggaran. Sistem penganggaran tradisional menjadi sistem anggaran kinerja untuk menyempurnakan seluruh kegiatan, mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan, mempengaruhi pengisian anggaran, perencanaan anggaran, dan pelaporan anggaran. Yang ketiga, perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, perubahan sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, single entry. Pencatatan ekonomi atau pencatatan akuntansi hanya dilakukan satu kali. Transaksi yang merupakan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan dan yang mengurangi kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Yang kedua, double entry. Pada dasarnya, transaksi ekonomi yang terjadi akan dilakukan 2 kali. Pencatatan menggunakan sistem ini dinamakan non-jurnal. Pada model ini, sisi debit akan ada di kiri dan sisi kredit di kanan. Double entry diterapkan agar menjadi lebih mudah untuk dilakukan audit pelacakan antara bukti transaksi, catatan dan keberadaan aktifanya, hutang, serta ekuitas organisasi. Yang kelima adalah perubahan basis pencatatan akuntansi. Basis akuntansi merupakan dasar akuntansi yang menerapkan kapan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap keuangan organisasi harus diakui atau dibukukan untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada dasarnya, terdapat beberapa basis pencatatan akuntansi yang bisa dipilih oleh pemerintah daerah, antara lain yang pertama, akuntansi basis kas atau cash basis. Kedua, akuntansi basis cash modification atau modified cash basis. Yang ketiga, akuntansi basis accrual modifications atau modified accrual basis. Yang keempat, akuntansi basis accrual atau accrual basis. Sekian.
Sekian presentasi dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.